get away with this. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul. Film ini rilis pada tahun 2015. Sebelum mulai jangan lupa tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok remaja yang baru beranjak dewasa. Di antara mereka kita berfokus pada dua orang wanita yang bernama Katie dan Sloan. Setelah itu Katie dan Sloan pulang ke rumah Katie. Mereka berdua sangat senang karena mereka akan mulai bekerja untuk pertama kalinya. Dan mereka akan bekerja di pertanian ramah lingkungan di sebuah desa. Rencananya setelah sebulan kerja, mereka akan berlibur dan belanja di New York. Keesokan harinya, paman Katie yang bernama Jason menjemput mereka. Rencananya Jason akan mengantarkan Katie dan Sloan menuju tempat pemberhentian bus pada esok hari. Katie dan Sloan akan menginap satu malam di rumah Jason. Jason memiliki pacar yang bernama Gemma. Sedikit informasi, Jason ini seorang detektif. Keesokan harinya, Jason mengantar Katie dan Sloan ke tempat pemberhentian bus. Sebelum pergi, Jason meminta ke Katie agar selalu mengabarinya. Dan Jason meminta ke Katie agar menggunakan kode. Dan Katie pun menjawab, ia akan menggunakan kode Apple. Jason pun meminta lagi ke Katie agar selalu mengganti kode setiap harinya. Katie pun menyetujuinya. Setelah itu, Katie dan Sloan mampir ke sebuah warkop. Rencananya di warkop itu, mereka hanya ingin meminjam toilet saja. Tak lama kemudian datanglah dua orang pria tampan yang bernama Jed dan Lucas. Karena ada Jed dan Lucas, Katie dan Sloan pun makan bersama dengan kedua pria ini. Sebelum pergi, Jed dan Lucas menawarkan tumpangan untuk Katie dan Sloan. Awalnya Katie menolaknya, namun Sloan memaksa Katie untuk ikut dengan Jed dan Lucas. Dan pada akhirnya mereka pun ikut dengan Jed dan Lucas. Saat di jalan, Jed dan Lucas melewati tempat kerja Katie dan Sloan. Jed dan Lucas malah membawa Katie dan Sloan ke rumah mereka. Rencananya Jed dan Lucas akan memperkenalkan daerah ini ke Katie dan Sloan. Katie dan Sloan pun menyetujui hal itu. Setelah itu, Jed dan Lucas memperkenalkan Katie dan Sloan ke ibu mereka. Kemudian si ibu mengajak Katie dan Sloan masuk ke rumah mereka. Di sana si ibu memberikan kue kepada Katie dan Sloan. Ternyata di dalam kue itu sudah dicampur obat bius. Katie dan Sloan pun mencoba untuk kabur. Namun sayangnya Jed dan Lucas berhasil menangkap mereka berdua. Drugged. Saat Katie dan Sloan tersadar, mereka sudah berada di sebuah hutan. Mereka diletakkan di kontainer yang berbeda, dan tangan mereka sudah diikat dengan rantai. Katie dan Sloan pun ketakutan, dan mereka mencoba berteriak minta tolong. Namun sayangnya tak ada satu orang pun yang mendengar teriakan mereka. Tak lama kemudian datanglah Jed. Kemudian Jed mengatakan, tak ada seorang pun yang akan mendengarmu, karena tempat ini bermil-mil jauhnya dari rumah warga. Lalu Jed memberikan pakaian untuk Katie dan Sloan. Di sore harinya datang lagi seorang pria yang bernama Boris. Boris datang untuk melihat keadaan Katie dan Sloan. Tak lama kemudian Boris marah ke Jed karena Jed sudah memperkaus Sloan. Kemudian Boris mengatakan ada seorang pria yang bernama Jason mengirim SMS untuk Katie. Katie pun menjawab, Jason itu adalah pamanku. Di sana Boris melihat kata-kata Apple dan Boris mengetahui bahwa itu adalah sebuah kode. Lalu Boris pun membalas SMS Jason
dan Boris menulis kode Apple. Ternyata yang membaca SMS itu adalah Gemma. Keesokan harinya datanglah seorang sheriff yang bernama Andrew. Ternyata Andrew ini bekerja sama dengan Jed, Lucas, dan Boris. Lalu Andrew pun memperkaos Katie dan Sloan. I'll see you girls in about half an hour. Sedangkan Jason merasa tak tenang dengan keadaan Katie dan Sloan karena selama ini Katie mengirim SMS tak pernah mengganti kodenya. Akhirnya Jason memutuskan untuk mencari Katie dan Sloan. Ternyata selama ini Katie dan Sloan dijual oleh Jed, Lucas, dan Boris, dan mereka menjual Katie dan Sloan ke penduduk sekitar. You know I love you, right? Keesokan harinya ada seorang pelanggan bertopeng babi, dan pelanggan ini memilih Sloan. Karena hal itu Sloan menjadi trauma berat. Setelah sampai di desa tempat Katie dan Sloan kerja, Jason langsung menghampiri kantor polisi. Di sana Jason bertemu dengan Andrew, dan Jason melaporkan bahwa keponakan dan temannya menghilang di desa ini. Jadi Jason meminta bantuan ke Andrew. Andrew pun mengatakan, "Aku dan rekanku akan mencari keponakanmu. Jika ada perkembangan, aku akan kabarimu." Tak lama kemudian Boris dapat kabar dari Andrew bahwa pamannya Katie ini seorang detektif. Kemudian Boris menyuruh Jed untuk menghabisi Katie dan Sloan karena Boris tak mau tempat ini diketahui oleh detektif. Dan pembicaraan Boris ini didengar oleh Katie. Sedangkan Jason mendatangi warkop tempat Katie dan Sloan berjumpa dengan Jed dan Lucas. Di warkop itu Jason menanyakan ke kasir warkop, "Apakah kau pernah melihat kedua gadis ini?" Kasir ini pun menjawab bahwa kedua gadis ini pergi dengan dua orang pria yang menggunakan mobil pick-up berwarna biru. Di siang harinya Boris dan Jed memerintahkan seorang pria untuk menjaga Katie dan Sloan. Di sanalah Katie mencoba merayu pria ini agar mantap-mantap dengan dirinya. Setelah itu inilah yang dilakukan Katie. They're dead, aren't they? I'm not. I want you to touch me. Setelah membunuh pria ini, Katie dan Sloan pun langsung kabur. Tak lama kemudian datanglah Andrew. Sialnya di sana mobil Andrew dicuri oleh Katie dan Sloan. Setelah itu Andrew pun mengabari ke Boris bahwa Katie dan Sloan berhasil kabur. Sedangkan Katie dan Sloan pergi menuju ke toko alat bangunan. Di sana mereka akan membeli beberapa alat untuk dijadikan senjata mereka, dan mereka berencana akan membalas dendam. Sementara itu Jason mendatangi kantor lurah. Jason menanyakan siapa di desa ini yang memiliki mobil pick-up berwarna biru, dan petugas ini mengatakan yang memiliki mobil ini adalah Boris. Lalu Jason menanyakan alamat Boris. Sayangnya petugas ini tak memiliki alamat Boris. Sedangkan Boris sendiri baru saja pulang ke rumahnya. Ia disambut dengan kedatangan Katie dan Sloan. Di sana Katie dan Sloan membunuh Boris. Hey! Sebelum dibunuh, Boris menawarkan sejumlah uang dengan Katie dan Sloan. Katie dan Sloan pun mengambil uang Boris tersebut. Setelah itu, Katie dan Sloan pun membunuh Boris. You might feel a little bit of pressure. Tak lama kemudian datanglah Jason.
Jason pun langsung mencari pelaku yang membunuh Boris. Namun sayangnya Jason tak menemukannya. Setelah itu Jason menemui Andrew di kantor polisi. Di sana Andrew mengatakan bahwa ia tak dapat menemukan keponakannya. Lalu Jason mencoba menelpon Katie. Dan Jason mendengar nada dering HP Katie di kantong baju Andrew. Sontak saja Andrew langsung menodongkan senjata ke Jason. Ternyata pria yang bertopeng babi kemarin adalah seorang pendeta. Di sana Katie dan Sloan akan membunuh pendeta ini. Setelah itu Katie dan Sloan mampir ke sebuah minimarket. Ternyata pendeta itu diseret menggunakan mobil. Setelah itu Katie dan Sloan membeli sebuah mancis. Lalu Sloan menyiram pendeta itu dengan bensin. Dan mereka pun membakar pendeta itu. Sementara itu Jason disekap oleh Andrew di sebuah kamar di rumahnya. Lalu Andrew menghidupkan musik dengan suara yang keras. Setelah itu Andrew akan mantap-mantap dengan korban barunya. Tak lama kemudian datanglah Katie dan Sloan. Dan Sloan memukul kepala Andrew hingga pingsan. Setelah itu Katie menembak kepala Andrew. Tak lama kemudian kedua wanita ini melepaskan ikatan Jason. Kini korban selanjutnya adalah ibunya Jed dan Lucas. Di saat ibunya Jed ini minum, ia langsung jatuh pingsan. Ternyata minuman itu sudah diberi bius oleh Katie dan Sloan. Tak sampai di situ saja, Katie dan Sloan juga berhasil membius Jed dan Lucas. Pertama-tama Katie dan Sloan akan membunuh Jed di hadapan ibunya. Please, please. Setelah itu Katie dan Sloan membunuh Lucas di hadapan ibunya juga. Di saat Katie dan Sloan akan membunuh si ibu ini menawarkan sejumlah uang sebesar $100.000 dan si ibu ini memberitahukan di mana uang itu berada. Namun tetap saja Katie dan Sloan membunuh si ibu ini. Beberapa minggu kemudian Katie dan Sloan pergi ke New York untuk liburan. Dan cerita pun selesai guys. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jika terdapat kesalahan saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.